ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا والله واسع الكرم يا رب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وضمان وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح من شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب إن الله تعالى يتبشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاءنا أو مغفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلينا أن نفعل به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه أو مخفي بالنفقات قريب من أصل أو فرع أو زوج. Seandainya seseorang memberikan zakat kepada orang kafir, kepada keturunan Nabi, kepada budak mukatab, budak mudabar, atau kepada orang kaya, atau kepada makfiyin, orang yang dicukupi nafkah kerabatnya, min aslin, baik dari ayah ibunya atau kakek, au far'in, atau dari anak cucunya, au zaujin, atau dari istrinya, maka tidak memadai.
Jadi tidak sah kalau ngasih zakat kepada orang yang wajib diberikan nafkah. Kepada bapak ibu nggak sah, kepada anak nggak sah, kepada istri tidak sah, karena mereka adalah orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pezakat tersebut. Bikhilafil makfi bin nafaqatin mutabarrih, kecuali orang yang dicukupi dengan nafkah mutabarrih, orang yang tidak wajib, nafkah yang tidak wajib, mutabarrih yang sosial. Siapa? Saudara, paman, nah itu nggak wajib. Kita sama saudara nggak wajib. Saudara kita susah, kita nggak wajib ngasih nafkah kepada saudara kita. Ya wajib ngasih nafkah. Adik kakak nggak wajib. Nggak wajib. Tapi andai kata kita ngasih zakat ke mereka, sah zakatnya. Ya. Kalau ngasih zakat ke saudara kita, adik, kakak, kucing, paman kita, itu sah. Karena mereka bukan orang-orang yang wajib kita nafkah. Ya. Saudara kita, ada kita susah nih. Dah, gue mau ngasih zakat dulu aja nih. Sah, boleh. Lam yujzi, tidak memadai, zalika itu anis zakati, dari zakatnya. Enggak sah zakatnya kalau diberikan kepada mereka semua. Orang kafir, kepada keturunan Nabi, kepada orang kaya, ya, kepada orang yang wajib dinafkahi, kalau diberikan zakat kepada mereka tidak sah zakat. Wala tata'adda bizalika in kana dafi'u al-malika. Dan tidak terlaksana zakat dengan cara seperti itu. Ya. In kana dafi'u al-malika. Kalau yang memberikan itu pemiliknya. Jadi enggak memadai zakatnya, belum terlaksana. Ya. Kalau yang memberikan zakatnya itu kepada kerabat-kerabatnya itu, ya, adalah orang yang pemilik zakat itu. Kita bayar zakat, kita berikan kepada orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka itu, seperti keluarga kita. Itu ya, tidak memadai. Kalau yang memberikan itu pemilik zakat. Wa in zanna istihqaqahum, meskipun dia menduga orang ini berhak, mustahik. Dia mustahik nih. Meskipun dia merasa dia mustahik ini. Nah, itu enggak sah. Umpamanya orang fakir,
menurut kita orang fakir. Tuh, ya. Menurut pandangan kita dia orang fakir. Tapi menurut pandangan orang lain dia orang kaya. Itu kita ngasih itu nggak sah. Summa in kana dafi'u yazunnul istihqaqa al-imama bari al-maliku. Kemudian kalau yang memberikan itu imam, pimpinan, yazunnul istihqaqa, dia menduga orang yang diberikan itu mustahik, bari al-maliku, pemilik zakat bebas. Ya. Zakat itu kan ada amil. Amil itu kan bisa imam, pimpinan pusat, gubernur, ya, atau orang wakilnya, amil yang lain yang menerima penyaluran zakat itu zakat. Imam, amil. Kalau yang memberikannya itu si imam atau si naibnya, yang dia duga dia mustahik, ternyata bukan, bari al-maliku, pemilik zakat bebas, nggak masalah. Contoh, ada keluarga kita, ada anak atau cucu kita, ada anak atau cucu kita, atau ada orang kaya. Tuh, ya. Nah, kalau kita langsung memberikan kepada mereka kan tidak sah. Nah, sekarang kita udah nyerahin ke imam. Tuh, udah nyerahin ke imam atau ke amil. Tuh. Imam atau amil menduga orang ini mustahik nih. Kayaknya dilihat dari tampangnya sih orang-orang susah nih. Tuh ya. Orang-orang susah nih. Itu si amil ngasih aja nih. Padahal yang dikasih orang tuanya. Padahal yang dikasih anaknya. Tuh. Kalau pemilik memberikan langsung kan tidak sah. Andai kata imam atau naib ambilnya memberikan langsung, itu si pemilik bebas. Udah nggak ada urusan lagi. Itu ya. Udah nggak ada urusan lagi. Kalau menyerahkan kepada amil, bebas sudah. Kalau dia langsung agak sah. Sebab dia menduga nih si amil, dia nggak tahu itu bapaknya. Dia nggak tahu itu bapaknya. Dikasih aja. Nih. Itu bari al-maniku. Bari al-maniku. Bebas. Walayat manul imam. Dan imam tidak perlu mengganti. Andai kata tahu, andai kata ketahuan, bal yastaridul madfu'ah. Justru bahkan imam boleh meminta kembali barang yang diberikan tadi, boleh. Ya. Jadi ketahuan tadi kasih siapa? Itu. Kasih orang tua itu. Lah, itu bapak gua. Tuh. Bapak aneh itu. Gitu. Oh, bapak ente. Nah. Ya. Nah, imam nggak ganti tuh. Nah, nanti tuh imam yang minta narik tuh. Maaf. Sampean bapaknya ini ya, saya ngasih zakat salah nih. Nah, boleh tarik lagi tuh. Andai kata nggak tahu, andai kata awalnya kan dia tahu itu apa, dia mustahik. Andai kata nggak tahu tuh, itu bebas udah, nggak ada masalah. Karena si imam juga nggak tahu. Lah saya mana tahu itu bapak ente, bebas.
Ya, tapi ketika tahu minta balik lagi, balikin lagi. Tuh. Wa mastaraddahu sarafahu lil mustahiqin. Apa yang sudah diminta maka dialihkan kepada mustahik. Nah, diberikan kepada mustahik. Jadi kalau suruh tarik, kasih lagi kepada yang mustahik. Nah, kayak macam, ya kan ambil zakat kan pada dikasih-kasihin tuh. Padahal kalau kita pasti lingkungan sini kan ada orang tua. Nah, kalau kita langsung ngasih ke orang tua, nggak sah. Tapi ketika dikumpulin, itu pasti nyampe tuh. Ke ini. Itu kan kita nggak tahu. Ini beras kita yang mana nih nyampenya. Tuh. Ya. Amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibati lahu min zaujin au qaribin wa yu'tihi al-munfiqu wa ghairu hatta bil faqri. Adapun orang yang tidak mencukupi bin nafaqatil wajibati lahu dari menafkahi yang wajib baginya min zaujin dari suami au qaribin atau kerabat fayu'tihil munfiqu maka orang yang menginfakkan bisa memberikan kepadanya hatta bil faqri hingga dalam keadaan fakirnya. Kalau orang yang tidak berkewajiban untuk diberikan nafkah wajib ya. Nah, itu boleh ya. Fayu'tihi maka boleh dia memberikan kepadanya. Ya. Siapa? Min zaujin dari suami au qaribin dari kerabat. Istri ngasih suami boleh. Tapi kalau suami ngasih istri nggak boleh. Suami miskin, ada kerja. Ya orang suami ini kan numpang hidup. Gitu ya. Numpang hidup gitu. Bininya kaya. Gitu. Bininya kaya numpang hidup. Ya udah, mau bayar zakat, ya, mau bayar zakat, ya, hidup aja numpang di sini, gitu. Nah kebenaran tuh bininya punya usaha, dia bayar zakat, boleh dia ngasih zakat ke suaminya. Kenapa? Karena suami bukan orang yang berkewajiban, gitu ya, dinafkahi, bukan. Boleh ngasih ke suami. Kalau suaminya susah ya. Au qaribin atau kerabat. Diberikan kepada kerabat itu boleh. Wa yajuzu lil makfiyi biha al akhdhu bi ghairil maskanati wal faqri in wujida fihi. Dan boleh orang yang tadi mengambil bukan atas dasar miskin atau fakir. In wujida fi kalau didapat padanya. Boleh dia tuh ngambil, bukan atas dasar miskin, tapi atas dasar musafir, sabilillah, boleh tuh. Ya. Jadi bukan orang fakir, dia sabilillah, dia musafir, boleh. Ya. Diberikan. Pemilik kita umpamanya mau cari kerjaan, suaminya, mau bayar zakat, udah. Nah, dia mau musafir, kasih tuh zakatnya. Hatta mimman talzamuhu nafaqatuhu. Hingga dari orang-orang yang wajib dinafkahinya. Ya. Boleh memberikan.
Wa yundabu li zaujati i'ta'u zaujiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskanati wa in anfaqaha 'alaiha. Sunnah istri memberikan zakat kepada suaminya hingga dalam kondisi fakir dan miskin. Wa in anfaqaha 'alaiha. Meskipun suaminya memberikan nafkah kepadanya. Istrinya tetap dikasih nafkah sama suaminya. Tuh. Ya, ya. Saya bisa ngasih nafkah segini nih. Tuh ya. Jadi bisa ngasih nafkah paling ngasih sehari ya 10.000 dah, ya namanya kuli. Ya. Namanya kuli. Gitu ya, 10.000. Membayar ini. Kalau bininya mah banyak. Gitu ya. Mau ngebayar zakat di bininya boleh. Karena dipikir suaminya orang susah, ya udah kasih. Itu sunnah. Sunnah istri memberikan kepada suaminya. Kalau istri punya harta dan kewajiban bayar zakat sunnah. Ya. Jadi kalau umpamanya kita udah nakar nih, takaran kita, ya bukannya bukan tampang orang kaya ini. Tuh ya. Nah bininya mau bayar zakat. Udah bilang, mau bayar zakat kemana? Ya, keluar. Laki lu orang susah begini. Nah kalau ada kerjaan, ada gabak kerjaan begini, luntang langkung, mengasih jauh-jauh amat, sini laki, ngasih laki. Sunnah ngasihnya, bilang gitu. Lumayan. Ya. Sunnah ngasih laki, ngasih suami. Suami emang kerjaan luntang lantung. Ya, kalau ada kerja, kalau nggak ada, ya nganggur. Gitu. Ya nggak masalah. Itu kan udah jadi hak dia, udah diberikan. Itu. Tuh ya. Nah, summa qala syekhuna wallazi yazharu anna qaribahu musir wallahu a'lam bishawab. Kita baca dikit-dikit, nanti kita mau bahas masalah korban juga ya, masalah Dzulhijjah. Dikit-dikit aja. Yang penting ilmunya dapat ya, biar kata dikit ilmunya dapat. Tadi tuh ya, boleh minta zakat sama ini. Tuh ilmunya dapat tuh. Ya, boleh minta zakat sama bini. Kalau bininya kaya, tuh ilmunya itu tuh ya, ingetin tuh, yang nguntungin tuh ya. Kalau yang rata-rata nguntungin, udah ambil ilmunya. Tuh. Yang mana nih? Amma kama waradat. Bismillahirrahmanirrahim. Kama waradat bizalika al-akhbarus syahiratul kasiratu. Sebagaimana yang telah datang riwayat yang masyhur dan banyak yang memiliki kaitan dengan keutamaan bersabar ketika turunnya bala, ketika mendapat cobaan dan ujian. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma yusibul mu'minu min asabin wala wasabin wala hammin hatta syawkati yushakuha illa kaffarallahu bihi min sayyi'ati. Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa capek
susah, kegelisahan, kesedihan, hatta syauka, sampai duri yang mengenainya, illa kaffarallahu min sayyiatihi, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi apapun yang telah menimpa kita, hal-hal yang pahit, yang tidak enak, ya, apapun dah yang kita rasakan, kita jadi beban, jadi capek, jadi susah, jadi sakit, bahkan sampai kena duri di jalanan, itu memiliki keutamaan Allah akan hapuskan dosa kita. Asalkan jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Kita sabar. Tuh. Kita sabar. Tapi kalau ngeluh mulu, ya udah, nggak dapat pahala. Jadi apapun yang menimpa kita, hal-hal yang tidak enak, maka kita harus sabar. Jadi datangnya dari mananya? Dari anak kita, dari istri kita. Kita dibikin umum, sedih, gelisah, pusing. Tuh ya. Udah sabarin aja. Biarin dah. Emang takaran bini kita begini, mau diapain lagi? Gitu ya. Udah, biarin aja dah. Terima aja. Sabarin. Udah, dapat pahala. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan 'inda fi'li ta'ati bi an la yaksila anha. Dan seorang mukmin butuh kepada kesabaran dengan hajat yang sangat besar. Inda fi'li ta'ati, ketika melakukan ketaatan. Ketika melakukan ketaatan, kita butuh kesabaran juga. Ya, ketika melakukan ketaatan harus sabar. Sholat, puasa, baca Quran, sedekah, itu ketaatan tuh. Itu dilakukannya butuh kesabaran yang besar. Ya, pasti akan ada ujiannya. Ya. Jadi kalau kita sedang menjalankan ketaatan, ujian ada. Bawaannya malas. Pengen sholat jamaah, males banget. Lihat orang-orang kok pada gampang datang, saya enggak, ujian tuh. Lihat orang pada ngaji, kok saya enggak, apa itu? Ujian tuh. Ya, itu ada tuntutan ketaatan yang akan kita lakukan, itu butuh kesabaran. Kesabarannya bukan diem, lu gak ngaji, iya nih gua harus sabar, emang gua gak ngaji dulu dah. Bukan begitu. Lu kagak sholat, orang kata ini bawanya males banget, kenapa ya? Emang harus sabar untuk hati. Sabar, udah diem aja gak sholat. Ya bukan begitu. Gambaran sabar dalam menghadapi ketaatan, bi an la yaksila anha. Jangan males. Itu maksudnya. Jangan malas, kita paksain. Tuh, ya. Jadi sabarnya itu bukan berarti terima aja, diem, bukan. Ya. Yang namanya sabar itu kan menahan sesuatu yang tidak enak, itu nahan, sabar. Ya. Kita kalau lagi sakit atau tertimpa musibah, kan di batin kita kagak enak. Tapi bawaannya mau mengeluapin aja tuh sesuatu, tapi kita tahan. Sabar. Jangan keluar kata-kata kelak kesulitan. Tahan. Tuh. Itu namanya ada upaya menahan untuk tidak keluar sesuatu yang tidak baik. Dalam melakukan ketaatan pun juga sabar. Bagaimana? Paksain, jangan males. Gitu.
Kita malas sholat malam. Paksain. Lawan. Saya nggak boleh malas. Kita malas sholat jamaah. Paksain, lawan. Kita malas sholat subuh berjamaah. Paksain, malas. Ini harusnya. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ya Allah, paksain. Biar gampang. Minta Allah. Males ngaji, paksain. Tuh ya. Ada aja godaan orang kalau mau melakukan ketaatan tuh ujiannya ada lah. Sakit lah. Yang padahal mah kagak napa-napa tuh sakit. Kemana-mana nyampe gara-gara itu. Padahal lagi sakit kemana-mana nyampe. Tapi giliran ke tempat yang baik mana kagak. Itu ujian. Harus dilawan. Tuh ya. Ujian harus dilawan. Itu lagi diuji. Berarti jangan malas, paksain. Bangun malam juga sama. Semuanya tuh dalam ketaatan. Bi an yu'addiyaha kama amarallahu, di mana ia menunaikannya sebagaimana yang Allah perintah. Udah lakukan sesuatu. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang kita lakukan itu dalam ketaatan itu tidak ada kesabaran. Harus ada sabar. Ya, harus ada sabar. Baca Quran. Ya. Harusnya kita baca Quran. Males banget. Kenapa jadi buka Quran males banget ini? Lawan. Jangan males. Ente harus sabar. Ya. Bawahnya pengen segen aja. Lawan. Ente harus sabar. Sabar menghadapi cobaan, jangan kalah. Sabar menghadapi cobaan dalam ketaatan, jangan sampai kalah. Lakukan, maju terus, maju. Itu. Min kamalil huduri ma'allahi fiha. Dari kesempurnaan hadir bersama Allah. Jadi benar-benar tuh. Melakukannya dengan penuh. Hadir hati kita bersama Allah. Fiha, di dalam beribadah. Wal ikhlasi lillah, ikhlas karena Allah. Jadi menunaikannya benar-benar ikhlas. Iya. Yang kita lihat dalam melakukan ketaatan jangan karena ini, karena itu kan. Tapi yang kita lakukan ketaatan untuk bisa mudah di dalam menjalankan ketaatan, maka kita melakukan, upayakan karena Allah. Saya berbuat karena Allah. Bukan karena ini, bukan karena itu. Karena Allah sudah banyak menganugerahkan nikmat kepada saya, maka saya akan lakukan ini. Gitu. Jadi di dalam melakukan ketaatan, kita juga butuh kesabaran. Dengan cara apa sabarnya? Jangan malas menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, berarti tuntunannya dilakukan tuh. Kalau diperintahkan ini ada yang sunnah kerjain. Sholat cuma sholat, bawahnya buru-buru mulu. Nah, itu nggak sabar. Ya, baca cuma Fatihah doang. Allahu Akbar. Wadun amin langsung ruku. Kelar ruku udah kelar sholat nih. Ya, assalamualaikum, langsung jalan. Zikir kagak, sholat sunnah kagak. Itu nggak taat. Itu namanya nggak melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Harus sabar. Itu gambaran sabar. Ya. Dan juga wal ikhlas, harus ikhlas. Wa an la yakuna biha muraiyan, jangan ada riya. Tuh. Sabar ke situ juga tuh, dalam ketaatan jangan ada riya. Bawaannya orang kalau dalam berbuat taat kan pengen dilihat. Pengen dilihat sama ini nih. Tuh, jangan sampai dia nggak lihat. Itu tantangan. Berarti cegah. Saya nggak boleh melakukan sesuatu karena dia. Saya ingin berbuat sesuatu karena Allah.
Udah. Wala mutasanni'an lil khalqi, dan tidak mengada-ngada untuk orang lain. Nggak mau bikin-bikin ngada-ngada untuk orang lain. Gitu ya. Untuk ngada-ngada orang lain. Supaya ingin dikata ini, dikata itu, ya. Supaya dikata orang hebat, orang baik, orang murah, gitu. Ya. Nah, itu enggak. Jangan ada alasan ke situ. Dalam bersedekah pun juga sama. Ya. Jangan seperti itu. Artinya berbuat sesuatu jangan karena orang. Nggak mau datang sholat, nggak mau datang ngaji. Kalau nggak mau datangnya malu karena orang lain, itu ria, dosa. Hati-hati tuh. Ayo datang sholat jamaah, ayo datang ngaji. Malu saya. Malunya aja berarti berbuat sesuatu karena orang lain. Itu udah dosa, udah salah. Kan mentok tuh. Kagak datang jadi masalah, datang juga masalah. Makanya berbuat sesuatu jangan karena orang, karena Allah. Ya Allah, saya mau hadir, saya mau datang walaupun tadi saya nggak pernah datang, gitu ya. Tapi saya berbuat ini karena Engkau ya Allah, bukan karena orang lain. Tuh. Nah, itu karena Allah. Kalau karena orang lain, walaupun dia berhenti karena orang lain, jadi masalah juga. Jadi jangan berbuat sesuatu karena orang. Wa min sya'nin nafsi at-tasaqulu 'anit ta'ati wa takasulu anha. Dan dari sisi diri ya, itu menjadi berat melakukan ketaatan, menjadi malas. Tuh, dari diri kita itu jadi berat ketaatan, malas melakukannya. Fayahtajul abdu ila ikrahiha ala zalika bihusni sabri. Maka seorang hamba butuh memaksakannya dengan kesabaran yang baik. Jadi kalau udah bawaannya malas, berat melakukan ketaatan, maka seorang hamba harus memaksakan dengan tingkat kesabaran. Maju terus. Ya. Jadi jangan dibiarin, karena kita yang bakal rugi. Kita yang bakal rugi. Tuh, ya. Jadi itu tingkat kesabaran. Jadi sabar itu dalam hal apa? Dalam hal ketika mendapatkan cobaan, musibah, dalam hal ketika melaksanakan ketaatan. Itu harus kita lakukan dengan sabar. Tentu ya. Tsumma qala wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidah fi kafin nafsi 'anil ma'asi wallahu. Dari jamaah kita akan mengulas sedikit masalah tentang persiapan menghadapi hari raya kurban. Jadi ada hal yang terpenting di dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwa mamin ayamin al-amalu salih ahabbu fihinna. Tidaklah satu hari yang paling dicintai di antara hari-hari 10, melainkan melakukan amal-amal yang soleh. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal yang soleh.
La haula. La haula. La haula. La haula. La ilaha. Ya. Jadi kata Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Tidak ada di antara hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah ini perbuatan yang paling Allah cintai adalah melakukan amal soleh pada 10 Zulhijjah ini. Ya, pada 10 Zulhijjah. Ini kita ya, tanggal 10 hari Kamis. Ya, Rabu 9, Selasa 8. Selasa 8, 7 Senin. 6, sekarang udah masuk hari ke-6. Masuk hari ke-6. Nah itu, di hari-hari 10 terakhir ini kita dianjurkan melakukan amal-amal soleh. Apa amal solehnya? Yaitu meliputi as-sholah, yashmalus sholah, melakukan sholat, was-sodaqah, bersodaqah, was-siyam, puasa. Boleh kita mempuasa dari sekarang, boleh tuh. Ya, boleh berpuasa. Nah, tapi nanti ada puasa yang rutin kita lakukan, puasa tarwiyah sama puasa Arafah. Puasa tarwiyah hari Selasa, puasa Arafah hari Rabu. Itu puasa. Ya. Jadi yang nilai keutamanya kalau kita puasa tarwiyah mengamalkan dalam hadis Nabi 10 di bulan Zulhijjah, jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan. Salah satunya adalah puasa tarwiyah. Tuh, ya. Dan juga masuk Arafah dari 10 kebaikan di hari 10 Zulhijjah. Jadi lakukan tuh ibadah-ibadah puasa. Di besok hari Selasa tuh kita puasa tarwiyah, hari Rabu kita puasa Arafah. Wa zikir, wa takbir, berzikir, takbir, nanti zikir takbir setiap sholat mulai tanggal 9 hari Rabu. Hari Rabu subuh itu sudah mulai masuk. Ya, baca zikir, takbir setiap habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya, takbir. Ya, wa qiraatul Quran, baca Quran, lazimin itu sekarang Quran dibaca, ya.
Birrul walidain, bakti sama orang tua, silatul arham, bersilaturahim, wal ihsan ilal khalq, dan berbuat baik kepada orang, ya. Berbuat baik kepada orang. Nah, itu diantara amal-amal soleh yang dilakukan di 10 terakhir ini. 10 awal dari bulan Zulhijjah, banyakin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuh ya. Nah, nanti finishnya adalah kumpul semua itu pada saat hari raya Idul Adha. Apa? Nah, yaitu dengan cara berkorban. Nah, ya. Nah, dalam berkorban itu ada etika-etikanya dalam berkorban yang perlu membutuhkan ilmu di dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Apa yang pertama? Kata Nabi, ya, iza ra'aitum hilala Dzulhijjah, bila mana kamu sudah mengetahui masuknya bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kamu ingin berkurban, fal yumsik min sya'rihi aw azfarihi, maka janganlah engkau menyukur rambut dan memotong kukumu. Kalau kita sudah punya niat ingin berkurban, maka jangan melakukan memotong kuku dan menyukur rambut bagi yang mau kurban. Kalau yang nggak mau kurban mah nggak apa-apa, motong, mau dibotakin juga nggak apa-apa. Ya, orang kagak mau kurban, nah, gitu. Kita tanya, kuku panjang tuh potong, gitu ya. Kan belum hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gitu ya. Oh gitu, iya. Emang mau korban? Kagak. Ya, korban kagak pakai nunggu, gitu. Potong tuh, udah kepanjangan, tuh ya. Jadi itu berhak bagi orang yang punya keinginan pengen kurban. Ya. Jadi istilah katanya gini, kalau mau melakukan itu ngelihat dulu kantong, duit cukup gak beli kambing nih. Nah, ya. Kalau cukup, jangan potong. Itu etikanya di dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, dalam menyembelih hewan kurban itu merupakan ada nilai kebaikan kalau kita lakukan. Apa? Ya. Nah, karena korban itu sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu merupakan sunnah Nabi Ibrahim. Apa yang didapat ya Rasulullah? Likulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut dari kambing itu bernilai hasanah. Makanya bagusnya kalau mau korban, cari yang banyak bulunya. Gitu. Karena setiap helai rambut itu terhitung kebaikan-kebaikan buat kita yang korban. Yang itu yang terhitung. Yang banyak rambutnya apa? Biasanya apa? Kambing yang banyak rambut. Kambing yang banyak rambutnya. Gitu ya. Tapi bukan berarti sapi kagak sah. Bagus, boleh juga. Ya. Bagus, boleh juga. Ya, jadi bisa dengan sapi juga ada rambutnya juga, ya. Tapi tidak sebanyak dengan kambing, gitu ya. Jadi lakukan tuh, karena ada nilai kebaikan di situ. Tapi bukan hanya itu, setiap darah yang dikeluarkan juga itu bernilai kebaikan. Ya. La yuhraqu, ketika orang itu berkorban darahnya yang mengalir, itu juga menjadi nilai kebaikan-kebaikan setiap tetesan darahnya. Nah, dalam berkurban, dalam menyembelih etikanya yang pertama, ya, bahwa yang harus diwaspadai bagi orang awam, bahwa kurban itu hukum dasarnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Beda dalam mazhab Hanafi itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i kurban itu sunnah. Yang namanya kurban sunnah, maka orang siapapun juga berhak, dalam arti boleh dia mencicipi daging kurban. Termasuk orang yang menyembelih juga boleh mencicipi daging kurban. Itu mengambil keberkahan, begitu ya. Tapi di balik itu ada kurban yang disebut dengan kurban wajib. Nah, kalau kurban wajib
hanya bisa dinikmati oleh orang-orang fakir miskin saja. Yang berkorban tidak boleh menikmati, bahkan panitia ya, yang kelihatan mampu itu nggak boleh menikmati. Ya, hanya orang fakir miskin. Nah di sini bahwa jangan sampai hal ini dalam arti tidak diketahui ada ketentuan satu hukum. Ya. Karena kalau korban wajib itu nggak boleh. Bagaimana kondisi korban wajib itu? Korban wajib itu pertama kalau dia berkorban dinazarin. Dinazarkan. Kalau dia nazarkan maka tidak boleh memakannya kecuali hanya orang fakir. Karena wajib, sedekah wajib hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mustahik. Itu nazar. Atau dihukumkan nazar. Dihukumkan nazar. Nazar secara hukum. Bagaimana nazar secara hukum? Nazar secara hukum artinya dia menyatakan bahwa hewan yang ada di depannya dia niatkan, dia khususkan untuk berkorban. Seperti ada kambingnya, dia bilang, ini korban saya. Dia nunjuk mengatakan ini korban saya, maka hukumnya dihukumkan nazar. Maka dia tidak berhak, tidak boleh memakan daging hewan tersebut. Tuh, ya. Tapi kalau barangnya belum ada, nggak masalah. Kalau barangnya belum ada. Yang jadi masalah, barangnya ada di depan mata, dia tunjuk, ini korban saya. Hazihi udhiyati. Ini korban saya. Maka status korban hewan itu menjadi korban wajib dan tidak boleh dimakan. Padahal ada kesunahan kita memakan ya hatinya, bagian dari keberkahan hewan yang akan kita kurbankan. Tapi karena gara-gara mengucapkan seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Itu yang harus diperhatikan dalam berkorban. Ya, jadi nggak boleh, jangan sampai lengah dalam hal seperti ini ketika berkorban. Ya, nah yang kedua di dalam berkorban, ya, dalam berkorban binatang yang disembelih ada aturannya. Kebanyakan orang berkorban asal jadi aja. Nggak merhatiin ketentuan-ketentuannya. Apa? Yang pertama cukup umur. Kalau yang disembelih hewannya nggak cukup umur, maka percuma korbannya. Tuh ya. Apa yang cukup umur? Yang sudah kupak. Biasanya kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun. Ya. Tanya dulu sama tukang kambing. Ini KTP-nya ada kan nih berapa nih? Ya, umur berapa tahun? Tuh ya. Kalau kambing gembel setahun. Oh, kambing gembel setahun. Jangan asal beli. Tukang kambing mah yang penting laku, dia masa bodoh. Tuh, yang penting laku kambing gua. Ini yang murah nih, gitu ya. Murah nih. Itu kambing kecil banget, udah kurus, kecil lagi. Umurnya masih muda tuh kambing. Lah percuma, nggak dapat pahala kurban, nggak mendapatkan keutamaan kurban kalau dia berkurban dengan hewan yang tidak memenuhi kriteria atau syarat. Berapa banyak orang ngasih kurban, kambing kecil banget, berapa tahun nih usia, berapa nih umur ini? Itu belum cukup umur. Kenapa? Itulah karena berbuat sesuatu bukan karena ilmu, bukan pakai ilmu. Harus tahu ilmunya. Tapi kan mahal. Kurban kan bagi yang mampu. Bagi yang mampu kurban. Kalau yang nggak mampu mah ya nggak usah. Gitu ya. Jadi kalau nggak mampu ya udah. Atau mungkin karena memang ya, duitnya mah ada. Gitu ya. Ya kalau duit ada, berasa pengen lebih cukup lagi, ya keluarin. Jangan sampai ngirit, yang murah-murah aja. Jangan begitu, yang murah-murah. Ukurannya bukan yang murah-murah, syaratnya itu. Kalau mau nyari yang murah, belanjanya ntar. Gitu ya.
Setelah Id 12, 13, nah tuh turun harga tuh. Tukang kambing udah mulai nurunin harga. Nah itu baru murah, mau nyari murah. Jadi standarnya adalah ya, usianya harus sudah cukup. Tuh, ya dalam berkurban ya. Nah, kurban ini hanya bisa berlaku langsung diberikan kepada orang yang punya hak. Kalau kita mengorbankan orang lain, izin dulu. Kamu mau gak saya korbanin? Kasih tahu. Jadi korban hanya berlaku bagi hak orang yang berkorban. Kalau buat orang lain tidak bisa, kecuali kalau yang dikorbanin itu sudah tahu. Termasuk orang yang meninggal. Kalau kita mau korbanin orang yang sudah meninggal, itu nggak boleh. Itu ya. Kecuali kalau dia masih hidupnya wasiat, baru boleh dikorbanin. Termasuk anak kecil yang belum tamyiz. Anaknya yang belum tamyiz. Tuh ya, itu juga jangan. Nah, buat anak saya, anak masih umur setahun mau dikorbanin, belum tamyiz. Jadi nggak sah kalau korban dibuatkan buat anak. Sebab anak tersebut belum mengerti apa-apa. Jadi korban dilakukan bagi yang sudah tahu, sudah paham, ngerti bahwa ini korban. Nah, kalau anaknya sudah balik, ya setidaknya balik dah ya. Nah, masalah kalaupun juga sudah tamyiz, tapi ini anak sudah ngerti, apa-apa. Tapi kalau anak masih belum tamyiz, percuma ngorbanin, akan sia-sia. Sia-sia dalam arti bukan sia-sia pahala ya, pahala kurbannya dia nggak dapat. Tapi kalau pahala sedekah biasa sih dapat. Tuh, ya. Jadi itu diantaranya, dan hewan yang dikurbankan pun dalam keadaan sehat. Jangan ada yang hewan yang sakit, ya, yang kurus, ya apa? Jangan. Bagusnya yang gemuk kalau ada, ya, yang sehat. Jangan ada yang bermasalah, yang cacat. Itu diantara ketentuan-ketentuan berkurban. Yang menyembelih hewan kurban pun juga jangan sampai ada orang-orang yang fasik. Karena aturan di dalam menyembelih ketika beda, kita menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan bagusnya itu ya jangan orang yang fasik. Apa fasik? Orang yang suka berbuat dosa, nyuruh tukang jagal, itu tukang jagal kagak sholat, fasik. Bukan berarti tidak sah, tapi nggak afdol. Ini korban ibadah. Korban ini ibadah. Beda kalau motong buat makan, motong buat jualan. Nah kalau yang nyembelinya kagak sholat, orang fasik. Tuh, apalagi ya. Bukan berarti tidak sah. Tapi ini kaitannya korban ibadah. Dari yang beli juga yang rajin yang ibadahnya. Ya, dalam arti dia nggak berbuat fasik. Apalagi yang orang kafir, bisa nggak sah. Kalau yang nyembeli orang kafir itu jadi bangke, percuma. Tuh, jadi bangke. Yang fasik tuh, makruh. Jadi lakukanlah dengan bukan orang yang fasik dalam menyembeli. Maka di mana-mana panggil orang tukang jagal. Lihat dulu tukang jagalnya. Ente sholat nggak? Gitu. Kalau dia kagak sholat, wah, ini kurban urusan ibadah. Kalau motong ayam buat masang di dapur sih nggak jadi masalah. Ya, biar ada nilai keberkahan di dalam beribadahnya. Kayak gitu. Ya. Nah itu sekedar tentang masalah singkat tentang masalah udhiyah atau persiapan menghadapi. Nggak bisa. Kambing itu jatahnya buat satu orang. Walaupun ada hadis Nabi, ya, walaupun ada hadis Nabi menyatakan hal seperti itu, ya, bahwa Nabi pun melakukan korban atas dirinya dan keluarga-keluarganya. Itu dari sisi keutamaan, bukan dari sisi hak secara pribadi. Hak secara pribadi terpenuhi dia, tapi kalau buat nilai keutamaan baru. Makanya korban itu hukumnya sunnah kifayah di dalam keluarga.
Jangan sampai di keluarga kita tidak ada yang menunaikan kurban. Kalau kita mampu, biar ada kurban, keluarin. Gitu. Makanya di atas namakan ini kurban atas nama saya, tuh ya. Dan berikut keluarga saya. Nah, itu kalau keluarga-keluarganya yang disebut sebagai hak berkurban nggak bisa. Tapi saya atas nama keluarga mengorbankan gitu ya. Nah, nanti itu keluarga yang lain gugur semuanya. Kenapa? Karena sudah terwakili dengan orang yang berkurban itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jemaah ada maklumat undangan malam ini habis sholat isya undangan 100 hari almarhum Bapak apa dah? Lupa dah. Mak Bagio, Bapak Subagio undang jamaah untuk hadir acara 100 hari Pak Bagio di rumahnya di RT 3. Malam ini pada salat isya mohon kehadirannya kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهوال النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.